Sebanyak 5.000 pasukan Givati Brigade Israel tewas seketika setelah rudal-rudal Iran menghantam garis pertahanan militer Israel di perbatasan Gaza. Serangan mendadak itu datang tanpa aba-aba, tanpa suara drone, tanpa peringatan dari sistem pertahanan udara. Langit hanya sempat bergetar sebentar, lalu bumi mengguncang, dan suara ledakan memecah keheningan seperti kiamat kecil di pinggir selatan negara itu. Pasukan Givati yang dikenal sebagai garda depan operasi darat Israel sedang ditempatkan secara penuh di zona perbatasan. Mereka disiagakan untuk menjaga stabilitas di jalur Gaza, namun justru menjadi korban dari gelombang rudal presisi yang seolah-olah tahu persis di mana nyawa mereka berkumpul. Puing-puing barak, sisa tubuh, dan serpihan kendaraan lapis baja berserakan tanpa arah. Beberapa saksi dari sisi Israel menyebut peristiwa itu sebagai penghapusan instan terhadap kekuatan darat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak dari mereka bahkan tidak sempat menekan tombol komunikasi, tidak sempat merunduk, tidak sempat melapor. Hanya ledakan, hanya senyap, hanya kematian. Serangan ini dilaporkan menghantam lebih dari 8 titik vital, termasuk menara pengintai, tangki suplai logistik, pos komando darurat, dan jalur patroli lapangan terbuka. Pertahanan Iron Dome pun tak berkutik, seolah tertidur di saat paling menentukan. Radar mereka tak sempat memberi reaksi, atau justru sudah terlalu lelah menghadapi jumlah rudal yang terus membanjir seperti air bah dari langit Timur Tengah. Dalam waktu tak sampai 5 menit, struktur organisasi pasukan Givati di selatan hancur total. Komando pusat sempat mengirimkan perintah mundur kepada unit yang tersisa, namun tidak ada balasan. Hening, sunyi. Pesan itu masuk ke daftar pesan tak terbaca, karena semua penerimanya sudah tiada. Israel kini menghadapi lubang besar dalam sistem keamanannya. Bukan hanya secara militer, tetapi juga secara psikologis. Serangan ini mengirimkan pesan telak, bahkan pasukan terlatih, bersenjata lengkap, dan berada dalam mode siaga pun bisa dihancurkan dalam satu gelombang rudal. Ini bukan sekadar kekalahan di medan pertempuran. Ini adalah pembantaian teknologi terhadap barisan manusia yang terlalu percaya diri duduk di atas batas tanah yang mereka pikir tak akan pernah disentuh. Setelah 5.000 pasukan Givati lenyap tanpa sempat menembakkan satu peluru pun, Tel Aviv tidak lagi tenang. Pusat komando militer Israel berubah menjadi ruang krisis tanpa arah. Ponsel berdering tanpa henti, namun mayoritas panggilan hanya berisi satu kalimat, "Kami kehilangan semua titik di selatan." Kepanikan pertama muncul bukan karena jumlah korban, tapi karena hilangnya koneksi penuh terhadap jaringan komunikasi militer dari Galatan. Radar pasif, sinyal radio, drone pengintai, semuanya tidak merespon. Butuh waktu hampir 1 jam bagi markas besar IDF untuk menyadari bahwa mereka tak sedang mengalami gangguan teknis, melainkan kehilangan seluruh satuan aktif di satu sektor. Iron Dome yang selama ini dibanggakan sebagai pelindung langit Israel, tak sempat mengeluarkan satu pun tembakan pencegatan. Informasi awal menyebutkan bahwa rudal yang digunakan Iran adalah varian baru dengan teknologi siluman gelombang elektromagnetik yang membuat radar Israel lebih mirip tiang lampu daripada alat militer. Lebih menyakitkan lagi, serangan ini tidak dilancarkan ke Tel Aviv, tidak ke Haifa, tidak ke pusat kekuasaan, tapi langsung ke pasukan darat, sebuah pesan tajam bahwa pertahanan mereka rapuh di tempat yang seharusnya paling kuat. Laporan dari sejumlah media lokal menyebut bahwa Perdana Menteri segera menggelar pertemuan darurat dengan para jenderal senior, namun nada suara mereka lebih mirip rapat kehilangan arah daripada pengambilan keputusan. Beberapa nama besar yang biasa muncul di televisi untuk memberi pernyataan resmi, kini mendadak diam, menghindari kamera, atau hanya berkata, "Kami masih menginvestigasi." Di jalan-jalan, suasana pun mulai berubah. Warga mulai bertanya, jika 5.000 pasukan bisa lenyap dalam hitungan menit, siapa yang menjamin bahwa rudal berikutnya tak menghantam rumah mereka? Stasiun kereta bawah tanah mulai penuh. Orang-orang membawa koper, tas besar, bahkan hewan peliharaan. Tidak ada perintah evakuasi resmi, tapi gelombang ketakutan jauh lebih cepat dari perintah militer. Sementara itu, di layar-layar besar ruang kendali militer, peta digital wilayah selatan masih berkedip merah. Bukan karena musuh sedang bergerak maju, tapi karena tidak ada satupun sinyal kehidupan di sana. Israel hari itu bukan hanya kehilangan 5.000 nyawa. Mereka kehilangan pijakan, kehilangan kepercayaan, dan untuk pertama kalinya,
kehilangan kontrol total atas satu wilayah dalam satu kali serangan. Tel Aviv kini berada dalam posisi yang sulit, membalas atau menunggu giliran berikutnya. Serangan yang menewaskan 5.000 pasukan Givati telah membuka luka strategis yang tidak bisa ditutupi dengan pidato patriotik. Rakyat butuh aksi, tetapi militer kehilangan pijakan. Pemerintah menghadapi tekanan dari dalam, sementara musuh-musuhnya justru menunggu Israel bergerak agar bisa menekan tombol selanjutnya. Kabinet Perang Israel menggelar rapat tertutup selama 7 jam tanpa hasil konkret. Kamera media hanya menangkap wajah-wajah pucat jenderal senior dan suara langkah sepatu yang menggema di lorong